Shalom saudara yang terkasih, kita akan melanjutkan pada bagian D, yaitu yang disebut dengan a new ground for believing. Ya. A new ground, suatu tatanan yang baru untuk percaya. New ground for believing. Ini adalah bagian yang ketiga dari 3 rangkaian dimensi-dimensi iman. Yaitu adalah suatu landasan yang baru untuk percaya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat dari film ini, Jesus meant that Lazarus had died, but they thought he meant natural sleep. Ini ketika kita bicara tentang anak Lazarus yang sudah mati. But for your sake, I am glad that I was not with him, so that you will believe. Dikatakan Tuhan sengaja membiarkan Lazarus mati supaya apa? Supaya mereka belajar percaya. Let us all go along with the teacher, so that we may die with him. Sehingga mereka dengan ketidakpercayaan mereka yang mereka ikut aja apa yang Yesus katakan, mereka tidak mengerti bagaimana belajar percaya. And many Judeans had come to see Martha and Mary to comfort them about their Nah, mother's disinilah death. ketika Yesus balik dan dia mendapatkan Martha. But Mary stayed in the house. Ini Yesus belum ketemu dengan Maria, masih dengan Martha. If you had been here, Lord. Dan mereka berkata, Martha berkata bahwa jikalau Tuhan itu ada, mungkin Lazarus itu tidak akan mati karena Tuhan bisa menyembuhkan. Jadi batas imannya adalah sampai dengan menyembuhkan. Ketika Tuhan katakan ia akan bangkit pun mereka tetap percaya bahwa nanti akhir zaman baru akan bangkit. Tetapi Yesus mau memberikan dasar landasan yang baru bahwa ia adalah kebangkitan dan hidup. Apakah engkau percaya? Percaya yang bagaimana? Ini adalah iman atau percaya yang diletakkan pada satu dasar yang baru. Ketika kita belajar bagaimana mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang ajaib. She went back and called her sister Mary privately. Akhirnya Maria pun dipanggil. When Mary heard Untuk this, bisa she got bertemu up dengan and Yesus. hurried out to meet him. Jesus had Dan not yet Maria arrived in pun the village, but was still in the place datang where kepada Martha Yesus. had Mungkin met him. dengan kecewa karena Yesus The datang people who terlambat. were in the house with Mary, comforting her, followed her when they saw her get up and hurry out. They thought that she was going to the grave to weep there. Ketika saat itu Maria berjalan menuju Yesus, dan saat Mary bertemu dengan arrived where Yesus, Jesus was, and as soon as she saw Maria him, ini she dengan fell at his hati feet. yang hancur menangis karena sama dengan mata pikirannya adalah bahwa Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Pertanyaannya juga sama, pernyataannya juga sama, yaitu kalau Yesus ada di situ bisa menyembuhkan. Hanya sebatas seperti itu. Jesus saw her weeping, and he saw Tapi how the people with her were Yesus weeping berkata also. bahwa Dia yang memberikan mereka a new ground His for heart was believing. touched. Satu dasar yang baru untuk percaya. Itu yang tidak dimengerti mereka. Dan puji Tuhan kita bisa mengerti ada satu landasan baru yang Tuhan berikan kepada kita untuk semakin bertumbuh dalam Tuhan. Ini yang disebut dengan intellectual faith. Jika secara Come and see, Lord. kuat bertumbuh iman itu dalam kehidupan kita. Nah, ini ketika Yesus dipanggil atau Yesus berangkat untuk ke kuburan daripada Lazarus yang sudah mati 3 hari. He gave sight to the blind man, didn't he? Nah, batasan orang-orang ini adalah sebelumnya adalah mereka hanya bisa melihat bahwa Yesus Deeply menyembuhkan. moved once more, Jesus went to the tomb, which was a cave with a stone placed at the entrance. Nah, ketika sampai di kubur itu, Take the stone away. Yesus memerintahkan untuk dibuka Be about kuburannya. now, Lord. He has been buried 4 hari udah mati. Didn't I tell you that you would see God's glory if you believe?
Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Jikalau engkau percaya, Tuhan ingin menyatakan ada satu dimensi baru yang dia nyatakan. A new ground for believing. They took the Dasar yang stone away. baru bagi mereka untuk percaya bahwa Yesus bukan hanya seorang penyembuh, tetapi dia juga adalah kebangkitan dan hidup. Jesus looked up. I thank you, Father, that you listen to me. I know that you always listen to me. But I say this for the sake of the people here, so that they will believe that you sent me. Nah, a new ground ini untuk menunjukkan sesuatu kebenaran yang lebih besar lagi, yaitu menyatakan kemuliaan bahwa Yesus adalah After he anak had said Allah. this, he called out in a loud voice, Kita harus mengalami juga hal seperti ini supaya pemahaman iman Lazarus! kita, intellectual faith kita itu Come bertumbuh out! makin hari makin kuat. Dan ketika dia berteriak kepada Lazarus, disuruhnya bangkit. Dan Lazarus yang sudah terkubur 4 hari keluar dari kuburnya, bangkit. he came out. Ini menunjukkan bagaimana kuasa iman, His kuasa hands and Tuhan feet itu luar wrapped in biasa. grave clothes. Nah, ini memberikan dasar yang baru bagi murid-murid dan juga bagi With a cloth kita around his bahwa Yesus bukan hanya sekedar penyembuh, tapi dia juga kebangkitan dan hidup. Jadi Lazarus dipanggil keluar dan dia harus taat pada pencipta langit dan bumi. Dan dia keluar. Untie him and let him go. Many of the people who had come to visit Mary saw what Jesus did, and they believed in him. Nah, ini yang disebut dengan landasan baru untuk percaya. Coba kita lihat. Yohanes 11 ayat 15 berkata, "Tapi syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya." Lalu dia pergi ke pekuburan. Ini mau menyatakan dalam terjemahan The Message dikatakan a new grounds for believing. Satu dasar yang baru untuk percaya. Jadi ketika kita naik tingkat, lalu kita akan melihat bagaimana kemurahan Tuhan yang lebih dalam hidup kita. Mau belajar percaya, kita akan mengalami renewing your mind, pembaharuan budi, pembaharuan pola pikir. Bahwa yang dulu Yesus terbatas hanya menyembuh, sekarang Yesus sudah lebih lagi bisa membangkitkan orang. Disinilah level iman yang diajarkan Yesus kepada murid-murid untuk meningkat dan pertumbuhan rohani yang kuat. Ya. Semua adalah tergantung dari close relationship with God. Kita intim dengan Tuhan, maka itu akan membangun iman kita kuat dan akan membentuk landasan-landasan baru yang semakin menambah kekuatan iman kita. Dasar pijakan baru yang bagaimana? Kalau kita lihat di dalam terjemahan daripada Yunani, itu dikatakan tentang in order that you might believe. Jadi di dalam bahasa Yunani dikatakan in order, hina, atau percaya yang dikatakan engkau dapat percaya itu pisteusete. Coba kita lihat arti daripada kedua kata ini. Jadi kalau dikatakan in order that, itu artinya dalam suatu settingan. Sudah ditata, penataan atau perintah, perencanaan supaya engkau dapat percaya. Jadi ini sudah merupakan tatanan Tuhan bagi kita. Dia yang memimpin dan membawa iman kita pada kesempurnaan. Makanya dia mulai menata, men-set up. Jadi ada satu settingan Tuhan untuk kita belajar untuk percaya. Ini adalah dasar yang baru. Setiap kali kita belajar untuk beriman, kita memiliki dasar yang baru. Nah, itu adalah suatu tatanan baru untuk menjadi pijakan utama selanjutnya. Percaya yang progresif sampai Tuhan itu betul-betul menyempurnakan akan iman kita. Jadi, sebagai seorang Kristen, anak Tuhan, tidak mungkin iman kita akan mandek, tapi kita harus bertumbuh.
ground for believing, a new ground for believing. Kalau kita lihat garis mendatar dan garis vertikal, kita dapat melihat iman dan perbuatan. Kemudian kalau kita lihat iman dan perbuatan itu bekerja sama, dia akan mendapatkan garis diagonal untuk mencapai kepada kesempurnaan iman itu. Kemudian kalau kita bilang bahwa dasar utama adalah just believe, hanya percaya pada Yesus, kemudian ada stretching Tuhan kepada kita, kita di-stretch, direnggangkan iman kita, sampai pada akhirnya kita mendapatkan sebuah a new ground for believing. Tatanan yang baru, pemahaman yang baru tentang iman itu. Itu yang kita lihat dalam pengalaman John selama dia melayani di Kepulauan Tonga. Nah, itu akan terus berkembang ketika dia mengalami juga anak yang mati dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi di situ imannya di-stretching untuk berdoa mengharapkan kebangkitan atau kesembuhan dari apa yang dia alami untuk pelayanan dalam masyarakat Tonga. Demikian juga seterusnya ketika dia mengalami pergumulan dengan badai karena dia harus melayani di negeri kepulauan yang mana melewati banyak-banyak pulau di tengah samudra. Nah, dari sini kita akan bisa melihat bagaimana sikap dan tantangan iman daripada John itu sendiri. Saya akan mengajak kita untuk melihat video klipnya tentang bagaimana dia menghadapi tantangan ini. Nah, itu bisa kita lihat bersama-sama saat ini ketika mereka harus pelayanan di mengarungi laut untuk berjalan dari pulau ke pulau. Ini John bersama dua orang temannya dan mereka harus berlayar untuk mencapai pulau-pulau yang lain. Dimana disitulah pelayanan mereka. Tetapi ketika mereka harus menghadapi badai dengan ombak gelombang yang besar dengan perahu mereka yang kecil, disitulah ujian iman terjadi. Mereka di-stretch, bagaimana berharap pada Tuhan, untuk mereka juga berjuang untuk bisa lolos dari pergumulan seperti itu. Mereka berjuang terus sampai akhirnya gelombang begitu besar, begitu menerpa dan mereka harus meninggalkan perahu dan berenang. Semalaman diombang-ambing oleh gelombang, pada pagi harinya gelombang sudah teduh. Tapi mereka bertiga terpisah dan John harus berenang dengan kekuatan yang ada padanya. Ketika dia sudah lemah dan dia akan tenggelam, tiba-tiba ada sebuah tangan yang seolah menarik dia ke permukaan lagi. Menarik nafasnya, kemudian berenang lagi. Begitu berkali-kali sampai akhirnya mereka mendapati ada sebuah pulau kecil di tengah lautan yang begitu luas. Dia beserta dengan teman-temannya bertemu kembali di pulau kecil itu. Saya mau kita melihat bagaimana a new ground for believing, ya. Tatanan baru iman yang masuk dalam, katakan kadang Tuhan memperlancar perjalanan kita. Kadang ia datang sebagai pelaut dan kadang ia membiarkan kita berenang. Dan mereka tetap sukacita di tengah pergumulan. Ini hidup kekristenan yang luar biasa ketika iman kita hanya percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan tetap melayani dengan semangat apapun yang kita hadapi. Itu kekuatan iman, membangun intelektual faith yang kuat dalam hidup kita. Itu yang dapat kita saksikan dalam perjalanan John. Sehingga ketika mengalami musibah seperti itu, dia mendapatkan sesuatu lagi, yaitu sesuatu yang baru dalam kehidupannya.
yaitu a new ground for believing. Nah, ini berproses terus dalam kehidupannya, sampai pada akhirnya dia bisa menyelesaikan akan tugas pelayanannya, dan dia bisa membaptis banyak orang yang akhirnya percaya melalui keteladanan hidupnya bagaimana dia beriman kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk mari terus teguh beriman dalam Tuhan melalui pergumulan-pergumulan, tantangan dan sebagainya. Kita makin kuat dalam Tuhan. Next kita akan bicara tentang prosperity of faith, di mana dengan iman pun kita juga akan dibangun dalam berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.